Masih bersama kami di Presisi Utama. Kepolisian Republik Indonesia akan menggelar apel Kasatwil 2024 pada 11 dan 12 Desember 2024 mendatang. Apel ini digelar untuk menjabarkan peran Polri yang presisi dalam mendukung agenda nasional guna terwujudnya keamanan dalam negeri. Apel Kasatwil tahun ini akan mengangkat tema peran Polri yang presisi dalam mendukung agenda nasional 2024 guna mewujudkan keamanan nasional. Berbagai persiapan pun terus disempurnakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Apel Kasatwil 2024 yang akan berlangsung selama 2 hari ini. Terlebih, Apel Kasatwil tahun ini akan diisi sejumlah pembicara utama, di antaranya Kapolri, Panglima TNI, hingga Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Apel Kasatwil 2024 ini digelar untuk menjabarkan peran Polri yang presisi dalam mendukung agenda nasional guna terwujudnya keamanan dalam negeri. Apel ini juga akan digelar untuk menyamakan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak para Kasatker, Kasatwil, dan Pati Polri dalam mendukung agenda nasional. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang Apel Kasatwil 2024, kita sudah terhubung dengan reporter Polri TV, Faris Hasni, langsung dari Auditorium Cendrawasih, Akademi Kepolisian Semarang. Faris, ya, bagaimana kesiapan pelaksanaan Apel Kasatwil 2024 hari ini? Baik rekan Ines dan pemirsa, persiapan gladi tentunya terkait pelaksanaan Apel Kasatwil 2024 masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian, tentunya khususnya di Akademi Kepolisian Republik Indonesia. Sudah berlangsung sejak pagi tadi, jika saya bercerita ke belakang, sudah berlangsung sejak pagi tadi pada pukul 9 pagi, di mana sejumlah persiapan sudah dilaksanakan oleh pihak kepolisian, khususnya mereka yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan acara. Dari pagi tadi acara sudah mulai upaya untuk memastikan kelancaran acara sudah untuk bahwa kelancaran acara dapat berlangsung. Gladi pun sudah dilakukan. Acara peninjauan atau acara dari Kasatwil 2024 ini akan terjadi di sejumlah acara utama sendiri akan berada di Gedung Cendrawasih, namun ada sejumlah rangkaian acara tentunya sebelum nantinya Cendrawasih. Pelaksanaan sendiri sudah hingga saat ini proses peninjauan akan dilakukan pada sore hari ini oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang akan datang ke Akademi Kepolisian Republik Indonesia ini ke Auditorium Cendrawasih untuk mengecek secara langsung bagaimana kesiapan dari pihak penyelenggara terkait pelaksanaan acara, karena kita ketahui acara ini akan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada esok hari, pada hari Rabu dan hari Kamis 11 dan 12 Desember 2024. Pelaksanaan acara sendiri akan menghadirkan sejumlah narasumber penting, diantaranya adalah sejumlah menteri, tentunya ada Menteri Dalam Negeri, kemudian ada Menteri Pertanian, ada Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian ada juga pembicara utama lainnya, diantaranya adalah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, kemudian ada juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Kapolri dan Panglima TNI tentunya akan berkoordinasi tentunya bagaimana agenda pemerintah yang akan dilakukan dalam Kasatwil 2024 ini adalah untuk mengetahui, mensinkronkan apa yang menjadi agenda pemerintah oleh pihak kepolisian, oleh Polri tentunya dan juga oleh TNI, karena Panglima TNI hadir dalam acara ini. Kedepannya tentunya agenda Astacita pemerintah, apalagi ada Astacita ke-6 di mana akan membantu mulai dari desa, dan inilah hal yang penting yang tengah diupayakan oleh pihak kepolisian, khususnya untuk mewujudkan ketahanan pangan, karena kita ketahui Polri, khususnya Kapolri juga sudah mengamanatkan untuk perekrutan ada sekitar 600 Bakomsus atau bintara berkompetensi khusus yang akan dihadirkan untuk memastikan bahwa masyarakat akan mendapatkan pendampingan dari pihak kepolisian. Bakomsus ini adalah para bintara yang memiliki kompetensi khusus, diantaranya ada kompetensi bidang pertanian, kemudian ada juga di bidang perikanan, kelautan, perkebunan. Tentunya mereka akan dihadirkan untuk memberikan asesmen kepada masyarakat mulai dari tingkat bawah, yaitu di pedesaan, di mana masyarakat tentunya membutuhkan
bimbingan langsung, akan bersentuhan langsung dengan masyarakat agar mereka dapat melaksanakan apa yang menjadi upaya pemerintah dalam membangun ketahanan pangan. Dan sesuai dengan amanat pada Asta Cita poin ke-6, ketahanan pangan akan dibangun dari desa. Jadi desa akan menjadi titik awal pergerakan ketahanan pangan pemerintah yang juga akan mendapat dukungan dari pihak kepolisian dan nanti juga tentunya akan bersinergi dengan TNI dan tentunya akan bersinergi dengan kementerian. Ada kementerian 3 tadi, yaitu Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian. Asta Cita yang diharapkan tentunya, program Asta Cita ini tentunya diharapkan dapat menghadirkan perbaikan yang lebih baik pada generasi bangsa, pemirsa, di mana ketahanan gizi adalah elemen penting untuk memastikan generasi masa depan bangsa memiliki kecukupan gizi. Dan karena gizi adalah faktor penting untuk memastikan bahwa kita, bangsa Indonesia, memiliki masa depan yang cerah. Dengan apa? Dengan mempersiapkan generasi masa depan secara baik, terpenuhi gizinya, tidak kekurangan apapun, sehingga masa depan bangsa Indonesia kita letakkan pada orang-orang yang sudah dipastikan dapat mengembannya dengan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah menghadirkan ketahanan pangan yang juga akan mensupport ketahanan gizi anak sekolah. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian juga sudah beragam, pemirsa. Kalau kita mengukur ke belakang lagi, sudah ada sejumlah program yang juga dihadirkan dengan memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah. Ini juga dihadirkan oleh pihak kepolisian yang juga bekerja sama dengan pemerintah tentunya, bagaimana menjangkau lebih banyak anak-anak, kemudian lebih banyak sekolah. Dan inilah upaya yang sedang dilakukan dalam Kasatwil 2024 ini, yaitu untuk memahami apa yang menjadi program pemerintah, apa yang akan menjadi langkah dan pola tindak dari pihak kepolisian, dari pusat, dari Mabes Polri tentunya, hingga pada jajaran terujungnya yang berada di pedesaan tentunya, yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apel Kasatwil ini akan berlangsung selama 2 hari, pemirsa, di mana pada hari pertama tentunya akan menghadirkan pembicara, para menteri, 3 menteri tadi, kemudian ada juga sejumlah pejabat utama kepolisian, sejumlah pejabat utama Mabes Polri yang ikut menjadi pembicara, mulai dari Wakapolri, kemudian ada juga Astama Ops yang akan mengisi untuk menjadi pembicara. Jadi sehingga diharapkan ada kesinambungan, ada keberlanjutan program ini tidak hanya di pusat, namun juga hingga jajaran kepolisian yang berada di daerah, dan juga terjadi sinkronisasi antara pemerintah dan juga kepolisian. Berikut juga karena besok ada TNI, ada Panglima TNI, Jenderal Polisi Agus Subianto. Panglima TNI juga tentunya akan bisa menjelaskan pada masyarakat, menjelaskan kepada personel kepolisian, kepada Polri tentunya, bagaimana sinergi yang dapat dilakukan oleh TNI, kepolisian, dan juga pemerintah untuk memastikan bahwa Asta Cita pemerintahan Prabowo Gibran dapat berjalan dengan mantap, dengan aman dan lancar, dan juga memastikan juga bahwa kendala-kendala teknis juga dapat diatasi secara bersama karena sinkronisasi atau upaya kerjasama ini sudah dilakukan di depan, bahkan sejak saat ini untuk memandang bagaimana program ini dapat berjalan di tahun 2025 bahkan hingga ke depannya. Rekan Ines, kembali kepada Anda di studio, silahkan. Baik, terima kasih Faris Hasni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sementara itu, pelaksanaan program Makan Bergizi untuk anak sekolah mendapat apresiasi dari guru dan para siswa. Tidak hanya pada programnya, apresiasi juga diberikan atas pilihan makanannya yang ternyata disukai anak-anak. Upaya pemerintah untuk mendorong program makan bergizi bagi anak sekolah diapresiasi oleh guru dan para siswa SD Kemala Bayangkari 04, Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Apresiasi tidak hanya diberikan atas upaya pemerintah untuk mendorong ketersediaan makanan bergizi bagi para peserta didik, namun juga pilihan makanan yang diberikan. Para siswa SD Kemala Bayangkari 04 yang telah mendapatkan makan siang bergizi mengaku menyukai pilihan menu yang disajikan dalam program pemerintah ini. Kami merespon dengan antusias dan senang. Saat itu dus makanan itu dibawa ke sekolah bersama dengan yang terhormat Bapak Gubernur Akpol beserta Ibu dan rombongan. Kemudian dibagikan kepada para siswa yang berada di sekolah. Responnya anak-anak senang. Kebetulan juga kebetulan pas makan siang. Untuk makanannya kita lihat juga bergizi, komplit. Ada karbohidrat, protein, serat. Enak makanannya, aku suka. Banyak mengandung protein, karbohidrat juga.
Makan siangnya kemarin sudah cukup enak, ada karbohidratnya, buah-buahannya, sayurannya, buah-buahan, sayur, proteinnya, karbohidratnya, suka semua. Program makan siang bergizi adalah salah satu kebijakan pemerintah Prabowo Gibran dalam memenuhi kebutuhan gizi para siswa dari tingkat dasar hingga menengah atas. Pilihan makanan bergizi bagi siswa dinilai sebagai salah satu cara untuk menekan angka gizi buruk di masyarakat serta sebagai salah satu upaya untuk memastikan baiknya kualitas generasi penerus bangsa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Faris Hasni dan Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Divisi Humas Polri bersama PT Pertamina menggelar dialog publik untuk menjaga stabilitas sosial pasca Pilkada 2024 di Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Divisi Humas Polri bersama PT Pertamina menggelar dialog publik untuk menjaga stabilitas sosial pasca Pilkada 2024 di Jakarta Selatan. Dialog publik resmi dibuka oleh Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Cahyono Saputro, dan turut hadir Wakil Kementerian Agama, Dr. Romo HR Muhammad Safi'i, Wakop NCS Brigjen Pol Yuyun Yudantara, Ketum Persekutuan Gereja di Indonesia Pendeta Jack Levin Manuputi, dan pakar komunikasi Universitas Indonesia Ibu Devi Rahmawati. Dialog publik yang mengangkat tema strategi Polri dalam mengimplementasikan cooling system guna menjaga stabilitas sosial pasca Pilkada 2024 turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia dan organisasi lainnya secara luring dan daring. Kepala Biro PID Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Cahyono Saputro menegaskan bahwa kegiatan cooling system ini akan terus berjalan sampai rangkaian Pilkada 2024 selesai. Selain itu, Karo PID juga menghimbau kepada seluruh peserta dan juga masyarakat untuk kembali merajut persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Terkait dengan strategi Polri dalam mengimplementasikan cooling system guna menjaga stabilitas sosial pasca pemilu kada 2024 telah selesai dilaksanakan. Jadi kegiatan cooling system ini tetap terus berjalan ya sampai selesainya masa pemilu kada ini. Kemudian kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tadi dalam pelaksanaan pemilu kada terjadi perbedaan. Sekarang kita kembali lagi merajut kepada kebenekaan untuk menjalin persatuan kesatuan kembali, menjaga stabilitas keamanan, stabilitas sosial yang ada di masyarakat. Kegiatan cooling system ini terus berlanjut, ya mungkin dengan nanti di polisi ada kegiatan tadi yang disampaikan Pak Yuyun, yaitu adalah kegiatan yang ditingkatkan, ya. Itu yang akan dilakukan Polri ke depan, jadi tetap menjaga stabilitas keamanan. Wakasatgas Ops Nusantara Cooling System Brigjen Pol Yuyun Yudantara mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah Divisi Siber juga terus melaksanakan patroli online untuk mengidentifikasi konten-konten yang dinilai memiliki potensi untuk memecah keharmonisan masyarakat. Cahyono ya, kita juga sampai ke dari Polda, ya dari Mabes Polri ke Polda, terus sampai ke Polres ya. Jadi bukan hanya dari Mabes Polri saja, tapi itu cooling system sampai ke tingkat Polres ya, sampai ke kabupaten. Artinya di sana juga melaksanakan kegiatan seperti misalnya dari Bimasnya, ya pelaksanaan sambang, penyuluhan kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda ya, nah, kemudian tokoh adat ya, nah, dari semuanya lah sampai ke bawah dari cybernya polisi juga melihat konten-konten di wilayah tersebut. Jadi kita bisa melihat mana konten-konten yang bisa, kan ada patroli cyber di sana kan, yang bisa merusak kedamaian dan keamanan. Nah, itu kita bisa mengadakan pendekatan setelah kita ketemu dan kita sampaikan kepada mereka tidak usah membuat konten-konten yang negatif atau menyerang lawan politik dan sebagainya. Perbedaan itu biasa. Jadi pilkada sudah selesai, ya kita hormati keputusan dari KPU sebagai lembaga negara ya yang memegang otoritas untuk menyampaikan pemenang pemilu siapa itu dari KPU. Acara dialog ini diharapkan dapat menjadi tempat untuk saran dan gagasan strategis terkait dengan stabilitas sosial pasca Pilkada 2024 dan membuktikan bahwa Polri berkomitmen
untuk memastikan keamanan stabilitas sosial berjalan dengan aman pasca Pilkada 2024. Dari Jakarta, Jelang Baskara Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Polda Jambi menjadi tuan rumah kegiatan kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Provinsi Jambi masa persidangan 1 tahun sidang 2024 hingga 2025 di Gedung Aula Siginjai Mapolda Jambi pada Senin pagi. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mengadakan kunjungan kerja reses ke Provinsi Jambi pada masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Kunjungan ini disambut hangat oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Dr. Andes Rusdi Hartono. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartanto menyampaikan beberapa capaian Polda Jambi, termasuk penghargaan yang diterima di tahun 2024, serta sejumlah kendala dalam penegakan hukum, terutama dalam hal penambangan ilegal tanpa izin yang menjadi masalah sosial di wilayah tersebut. Rapat ini menjadi forum penting untuk mendiskusikan berbagai isu terkait penegak hukum, termasuk tantangan yang dihadapi masing-masing lembaga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di wilayah hukum Provinsi Jambi. Salah satu agenda utama adalah mendalami kondisi aktual terkait akses keadilan, efektivitas penegakan hukum, serta evaluasi pelaksanaan program-program strategis di sektor hukum yang sudah berjalan. Dalam kesempatan ini, Komisi 3 DPR RI juga mendorong adanya peningkatan sinergi antara lembaga-lembaga penegakan hukum tersebut untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari Polda Jambi, dengan saya Brigadir Resvida Amalina melaporkan. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.